Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu mengelola setiap kenikmatan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, karena energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman yaitu adalah bagaimana dia berupaya untuk merubah setiap kebaikan yang Allah berikan menjadi ketaatan yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita meminta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah merasa lemah dan merasa letih ketika kita beramal, karena sesungguhnya kita ingin dari setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita rubah menjadi kebaikan dan ketaatan. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan akan menjadikan kita senantiasa mampu menggores amal ibadah setelah kita mendapatkan nasihat yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Dan semoga pula kita senantiasa dijaga nasihatnya. Yang menyampaikan ilmu adalah orang yang terjaga nasihatnya, terjaga niatnya, sebagaimana orang yang berkumpul adalah orang yang pula terjaga niatnya. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan, orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka bukan pezina, bukan peminum khamr, tapi salah satu orang yang masuk ke dalam neraka pertama kali terjilat dengan korban api neraka, yaitu adalah orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu, tetapi dia ketika menyampaikan ilmu bukan karena Allah, tetapi niatan yang batil yang ada selain Allah. Sebagaimana orang yang senantiasa terjilat dengan api neraka, yaitu adalah orang yang senantiasa datang pada setiap kajian ilmu, tetapi dia ketika belajar niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya karena sesuatu yang batil selain Allah. Dan inilah yang menjadikan kita mawas diri. Sesungguhnya kajian ilmu yang kita selenggarakan betul-betul kita berlindung dari segala niat yang bisa menjerumuskan kita kepada perihnya azab di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dengan terjaga niat kita setiap waktunya. Doakan para ustadz, doakan orang yang menyampaikan ilmu, karena sesungguhnya mereka juga memiliki hati yang rapuh dan hati yang lemah, supaya para ustadz ketika menyampaikan ilmu dan menyampaikan sunnah, bahwasanya mereka melakukan itu karena Allah. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan, ketika para ustadz tidak terjaga niatnya, yang akan merasakan keburukan dari orang yang tidak memiliki niat yang benar, yaitu adalah orang-orang yang mendengarkan ilmunya ketika yang menyampaikan ilmu tidak memiliki niat yang tulus semata-mata karena Allah. Semoga kita senantiasa dijaga persoalan hati kita ketika kita diwajibkan untuk menjaga niat. Tidak ada yang boleh bertengger di hati kita kecuali niatan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas dan meneruskan kajian kitab At-Tadhkirah. Kajian yang tidak selesai-selesai kita bahas. Dan kita baru membahas pada halaman yang ke-42. Bagi yang memiliki buku, bagi yang tidak memiliki buku, mintalah hidayah kepada Allah supaya nanti dapat untuk memperoleh bukunya, insya Allah. Jadi saya cukup lama bersabar untuk menantikan antum memiliki buku, tapi kelihatannya kesabaran saya sudah mulai menipis ketika kemudian selalu melihat antum tidak ada yang memiliki buku. Teriring doa dan hidayah bagi yang belum memiliki buku, karena insya Allah ini bukunya penuh dengan faedah dan penuh dengan manfaat. Kita buka pada halaman ke-42. Pada halaman 42 kita akan mengenali keterangan dan penjelasan serta penjabaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ketika beliau menerangkan tanda-tanda iman pada diri orang yang meninggal dunia. Karena sesungguhnya kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah mengerti betul bahwasanya di antara perkara yang penting untuk kita perhatikan adalah memperhatikan bagaimana status kematian kita dan status kematian orang yang kita cintai. Karena kita mengetahui Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung bagaimana penutupnya.
dan kita mengetahui bagaimana tes sudah syukran jazakallahu khair, dan kita sudah untung di situ aja sampai asar. Dan kita mengetahui betul bahwasanya penutup dalam kehidupan seseorang itu menunjukkan bagaimana nasibnya ketika di akhirat. Orang yang ditutup oleh Allah kematiannya dan orang yang ditutup oleh Allah hidupnya dalam keadaan yang baik, berarti dia mendapatkan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah sebelum dia mendapatkan nasibnya yang lebih baik di akhirat. Tetapi sebaliknya, siapapun yang diburukkan oleh Allah pada proses kematiannya, maka itu merupakan kabar buruk yang Allah segerakan sebelum dia mendapatkan nasib yang lebih buruk ketika dalam kehidupan berikutnya. Makanya seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa ketakutan apabila kematian yang menimpa kepadanya kematian yang su'ul khatimah. Karena apabila kita mendapatkan su'ul khatimah, seakan-akan Allah memberitahukan bahwasanya Allah menolak segala amal ibadah yang telah kita lakukan, dan seakan-akan ibadah kita tidak ada yang berkualitas sampai Allah jadikan seseorang itu mati dalam keadaan yang buruk, yang sering kita sebut dengan kata su'ul khatimah. Makanya sampai Nabi menjelaskan dalam salah satu hadis yang sahih, kamu tidak boleh percaya ya siapapun, mencintai siapapun secara berlebihan, ataupun mendustakan siapapun secara berlebihan, dan membenci siapapun secara berlebihan, sampai kamu melihat bagaimana akhir kehidupannya ketika dia dimatikan oleh Allah. Kenapa? Di situ kita akan tahu apakah orang ini adalah orang yang dibenarkan amalnya oleh Allah di dalam kehidupan, ataukah justru sebaliknya, orang ini adalah orang yang didustakan amalnya ketika hidup sampai Allah matikan ia dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Mintalah kepada Allah setiap waktunya, minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Bahkan permintaan yang tidak boleh kita lewatkan sebelum kita meminta tentang urusan dunia, mintalah kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak ada yang mampu memberikan kematian secara baik kecuali Allah yang mengaturnya bagaimana kita akan dimatikan dalam keadaan yang baik. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, salah satu di antara ulama besar, beliau mengatakan ada 3 macam doa yang kamu harusnya minta kepada Allah setiap kamu bersujud kepada Allah, di mana 3 permintaan ini tidaklah boleh lepas dari kehidupan lisan ketika kita bersujud. Apa itu? Beliau mengatakan yang pertama, mintalah kepada Allah husnul khatimah. Minta terus kepada Allah husnul khatimah, karena sesungguhnya husnul khatimah itu harus diminta, dan sesungguhnya Allah mengabulkan apa yang kita minta ketika kita senantiasa yakin meminta itu kepadanya setiap waktunya pada waktu yang mustajab. Karena kalau kita sudah mendapatkan husnul khatimah, Masya Allah, itu kabar gembira ya, sebelum Allah memberikan nasibnya lebih indah ketika dia di alam kubur dan lebih indah dalam urusan di akhiratnya. Husnul khatimah itu penting banget dalam kehidupan. Makanya di antara seorang sahabat yang meminta supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meminta supaya diberikan rezeki mati syahid, dan Allah bayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beliau mati syahid ketika beliau ditusuk, dibunuh oleh seseorang majusi Syiah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ketika pasca peristiwa sholat subuh. Di situ kita mendapati sesungguhnya husnul khatimah itu diminta. Makanya boleh kita meminta salah satu dengan redaksi Allahumma inni as'aluka husnul khatimati. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Ataupun kita bisa merujuk kepada riwayatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau riwayatnya Abu Bakar lebih panjang, yaitu adalah meminta Allahumma ij'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amalin khawatimahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Yaitu adalah ketika Abu Bakar
senantiasa merutinkan satu doa. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, berikanlah kepadaku amal yang terbaik, amal ketika meninggal dunia. Berikanlah amalku yang terbaik, amal ketika meninggal dunia. Berikanlah umurku yang terbaik, umur ketika aku meninggal dunia. Dan berikanlah hariku yang terbaik, hari pada hari ketika aku meninggal dunia. Jadi kalau kita minta mati, mintalah mati pada hari ketika kita lagi khusyuk-khusyuknya sholat. Mintalah mati pada hari ketika kita lagi khusyuk-khusyuknya kita melaksanakan zikir pagi ataupun zikir petang. Mintalah kepada Allah hari di mana kita lagi khusyuk-khusyuknya taat kepada keluarga kita dan taat kepada suami kita. Kenapa? Siapapun yang meninggal pada hari yang terindah selama hidupnya ketika beribadah kepada Allah, itulah cindera mata yang Allah berikan, pemberian indah yang Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan kebaikan. Allah yang atur bagaimana kematiannya, dan tidak ada yang mampu mengatur kematian kecuali adalah Allah, ya. Makanya Masya Allah, makanya kan saya pernah menyampaikan, ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan, innallaha idza ahabba abdan asalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah senang sama orang, Allah itu akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Nah, para sahabat kan bingung, apa sih artinya pemanis ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya innallaha idza ahabba 'abdan asalahu qala yuwaffiqu lahu amalan shalihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Makanya Rasulullah lalu kemudian menerangkan, Allah itu Bapak salatnya kiblatnya terbalik. Langsung putar, tidak usah balik. Ya. Ya. Kalau kemudian kayak gitu, langsung putar balik, tidak usah membatalkan sholat. Sampai mana tadi saya? Sampai apa? Oh iya. Jadi kemudian orang yang akan diwafatkan oleh Allah, maka Allah memberikan pemanis. Kemudian para sahabat itu nanya, apa itu artinya pemanis? Artinya pemanis itu apabila ada seorang hamba mendekati garis ajalnya, misalkan ini manusianya, ini garis ajal manusia. Ketika dia mendekati garis ajalnya, yang tahu tentang ajal seorang manusia itu hanyalah Allah. Maka Allah akan sibukkan manusia itu untuk berbuat ketaatan dan berbuat ibadah. Ketika dia sedang sibuk berbuat ketaatan dan ibadah, dia menginjak garis ajalnya dalam keadaan sedang beribadah. Lalu orang terkagum-kagum dengan cara kematiannya, menyebutkan kisah-kisahnya secara terus-menerus dan turun-menurun. Dan itulah pemanis bagi orang yang diwafatkan dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Makanya inilah yang kita harapkan, karena sesungguhnya kita ingin banget bahwasanya di dalam kehidupan kita yang kita harapkan, masa-masa indah itu bukan di SMA. Masa-masa indah itu bukanlah ketika kita menikah. Tapi masa yang paling indah mintalah kepada Allah, yaitu adalah ketika dalam keadaan terbaik kita sedang dekat dengan Allah, minta mati pada hari itu, maka itu menjadi husnul khatimah, kabar gembira bagi orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu memang betul-betul anugerah dari Allah. Bisa nggak ada orang yang ahli ibadah gitu, kemudian dia beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia menjamin bahwasanya kematiannya husnul khatimah? Belum tentu. Ada sebuah kisah nyata yang kita perhatikan, yang kita dapatkan dari kisah salaf, yaitu adalah ada seseorang yang tertipu dengan penampilan seorang ahli ibadah, padahal dia ini adalah orang yang bertaubat. Lalu kemudian satu waktu dia melihat ada orang yang sholat di masjid begitu khusyuknya luar biasa, padahal itu adalah syaitan. Maka kemudian dia bertanya, kenapa kamu kok sholatnya bisa sekhusyuk itu? Maka kemudian orang itu berkata, karena saya habis melakukan dosa besar, makanya saya bisa meresapi sholat saya. Kemudian orang itu ngomong kembali kepada fulan yang tadi bertanya, kamu mau nggak sholat sebagaimana saya? Iya, saya pengen sholat sekhusyuk itu. Lalu kemudian orang itu yang merupakan perwujudan dari setan berkata, kalau kamu pengen sebagaimana khusyuknya sholat saya, dengan begitu luar biasa, kamu harus melakukan dosa besar, kemudian kamu sesali, kemudian kamu berzina. Tidak bisa, saya takut kepada zina.
kamu harus membunuh, saya tidak berani membunuh. Ya sudah, kamu minum khamar saja. Tapi ternyata Masya Allah, ketika dia akhirnya mengambil yang paling ringan, minum khamar, pada saat itulah ketika minum khamar, perutnya dan lambungnya tidak kuat menampung khamar yang dia tidak pernah terbiasa, pecah lalu kemudian mati tepat ketika dia habis minum khamar. Itulah tentang akhir kehidupan yang kita tidak pernah tahu. Makanya disitulah kita memahami sesungguhnya salah satu di antara tanda yang salah satu perkara yang kita minta dalam sujud itu apa? Mintalah kepada Allah husnul khatimah. Yang kedua, mintalah kepada Allah istiqamah. Dan yang ketiga, mintalah kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita di dalam kehidupan. Karena kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya hisab kita menjadi ringan, dan itu menjadi penyebab gugurnya azab di dalam kubur ketika kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah setiap waktunya. Jadi kita dalam sujud jangan buru-buru diangkat, mintalah 3 itu, kata Syekh bin Baz. Kenapa beliau sampai mengatakan pada waktu sujud? Karena beliau tahu keutamaan sujud yang besar sekali di sisi Allah, dan itu merupakan waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah. Dan salah satu yang diminta oleh beliau meninggal yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Maka di sini diterangkan Rasulullah SAW sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-mu'min yamutu bi arqil jabin. Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika meninggal dalam kondisi berkeringat di pelipisnya. Jadi berkeringat di pelipisnya dan berkeringat pula di dahinya, sini, keningnya. Maka itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi melihat tanda iman pada kehidupan seseorang ketika meninggal dunia, kalau misalkan dia tidak meninggal dalam keadaan jujur, dia tidak meninggal dalam keadaan puasa, dia tidak meninggal pada kondisi ketika beribadah, tapi antum dapati bahwasanya dia berkeringat itu kemudian keningnya dan pelipisnya, maka itulah tanda orang mendapatkan husnul khatimah. Rasul itu tidak meninggal ketika sujud, Rasul tidak meninggal ketika sholat, Rasul tidak meninggal ketika dalam kondisi beliau beribadah, ketika tawaf ataupun wukuf. Dan Rasulullah juga tidak meninggal ketika beliau mati syahid. Tapi Nabi walaupun beliau tidak meninggal ketika beliau sedang wukuf, tawaf ataupun sedang melaksanakan ibadah, tapi Nabi meninggalnya dalam kondisi pelipisnya dan kemudian dahinya berkeringat. Jadi kalau antum mendapati ada seseorang fulan meninggal dalam kondisi kemudian berkeringat, ini dahinya, keningnya dia berkeringat, pastikan akhi, sesungguhnya dia telah mendapatkan husnul khatimah. Sebenci apapun antum sama dia telah dibenarkan oleh Allah, dan kita belum tentu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum mengetahui kematian kita. Ya. Jadi tanda itu biasanya nanti ketika diusap dia berkeringat lagi. Jadi kalau orang tidur tapi tidurnya dia kegerahan, nanti kemudian diusap lagi di sininya nanti berkeringat lagi. Dan Rasulullah dalam kondisi berkeringat sebagaimana yang disampaikan dari riwayatnya Abu Bakar, Umar, ketika mereka mengatakan kami melihat keningnya Nabi dalam kondisi berkeringat, keningnya Nabi dalam kondisi mengeluarkan air keringatnya dan pelipisnya mengeluarkan air keringatnya. Dan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tanda, salah satu di antara tanda husnul khatimah. Ya, makanya Masya Allah kalau sudah semacam itu, kita tinggal senyum akhi, walaupun mungkin sedih ditinggalkan mereka yang dicintai, yang kita cintai. Tapi dengan kita melihat tanda itu kita bergembira, berarti Allah menggembirakan, Allah memberikan kabar gembira yang Allah sediakan, dan itu merupakan pemicu bagi kita. Harusnya semacam itulah kehidupan orang yang beriman ketika meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Makanya saya pernah mungkin saya sampaikan ya, ini ada dua orang ikhwan yang berbeda pendapat, tapi walaupun berbeda pendapat sampai kemudian tingkatannya ya sampai kemudian betul-betul menunjukkan perbedaannya. Saya mengenal salah satunya dan tidak mengenal yang satunya. Yang satunya ini yang saya kenal yaitu adalah alumni Madinah, sama yang berseteru dengan beliau, alumni Madinah pula. Tapi ternyata Masya Allah beliau meninggal cepat, yaitu ketika malam dibawa ke UGD, kemudian paginya menjelang subuh meninggal. Ketika saya mendatangi tempatnya beliau dan saya dapati keningnya dan pelipisnya berkeringat, saya tinggal memikirkan gimana nanti yang satunya ini.
Tapi itulah tanda, di antara tanda husnul khatimah. Sebenarnya tanda husnul khatimah itu banyak atau tidak banyak? Banyak. Ada banyak tanda husnul khatimah. Salah satunya di antara tanda husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya itu ngucapin la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Makanya ucapan orang yang beriman ketika meninggal dunia itu la ilaha illallah. Makanya biasakanlah ngucapin yang baik. Kalau kita tidak terbiasa mengucapkan yang baik, saya khawatir ucapan itu akan keluar refleks ketika kita sedang ditalkin karena kebiasaan omongan kita yang tidak baik. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita tentang kisah orang yang senantiasa mendengarkan musik, mendengarkan lagu. Tapi ketika dia meninggal dunia ditalkin oleh para sahabatnya dan karib kerabatnya. Ternyata tidak ada satupun kalimat Allah, lafadznya, jalaluhu yang keluar dari lisannya, tetapi yang keluar adalah alunan-alunan musik-musik syair yang keluar dari lisannya ketika ditalkin, ketika itu disaksikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, karena apa? Apa yang terdengar dan apa yang kita biasakan itulah yang membentuk apa yang biasanya kita ucapkan ketika kita dalam kondisi tidak sadar. Ya, makanya antum pernah mendapati kan ada orang ketika habis dioperasi biusnya belum habis, tapi ketika belum habis dia sudah bisa ngucapin. Saya pernah dengar ada seorang ibu-ibu keluar dari ruang operasi, dia kemudian berzikir subhanallah, padahal kemudian mulutnya dicengkal itu. Kenapa semacam itu? Karena kalimat yang dia biasa ucapkan itulah yang keluar ketika dalam kondisi yang tidak sadar. Lihat saja penyakit orang latah. Penyakit orang latah itu karena dia terbiasa dengan sesuatu yang salah. Makanya ketika dalam kondisi tidak sadar, kaget, ataupun mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba datang, maka kemudian dia langsung apa? Mengucapkan kata yang biasa dia ucapkan. Dan itu semuanya akan membentuk bagaimana kematian kita. Dulu ada seorang ikhwan tuh, sukanya ngomong si dikit-dikit si. Saya ngomong sama beliau, antum jangan membiasakan kayak gitu, akhi. Emang antum mau nanti kalau ketika antum sakaratul maut saya talqin la ilaha illallah si ustaz. Kan antum enggak mau. Ya. Jadi ternyata di situ kita mendapati kalimat inilah yang kemudian akan keluar. Makanya mengucapkan la ilaha illallah, maka itu merupakan salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu paham. Ucapkanlah yang baik. Makanya ucapkan yang baik itu merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah. Makanya orang-orang yang biasanya susah untuk mendapatkan husnul khatimah itu apa saja? Karena sesungguhnya orang itu susah mendapatkan husnul khatimah, akidahnya rusak, sunnahnya rusak, kemudian terjangkiti dengan kesyirikan. Itulah yang menyebabkan orang itu susah untuk mendapatkan husnul khatimah. Sunnah itu kalau rusak juga sama. Penyebab salah satu orang mendapatkan su'ul khatimah itu ya karena akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Sebagaimana sunnahnya itu rusak, itu juga menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah. Makanya itulah yang menjadikan kita perbaiki terus akidah kita, perbaiki terus akidah kita, memperbaiki sunnah, karena sesungguhnya itu tabungan supaya Allah memberikan pertolongan, memberikan pemanis di ujung kehidupan kita, dan tidak ada pemanis di ujung kehidupan kita kecuali husnul khatimah. Tapi saya ingin sampaikan satu. Ada beberapa ikhwan yang orang yang saya lihat meninggal dunia husnul khatimah. Ada beberapa akhwat, terakhir kemarin akhwat saya lihat ikhwannya mungkin belum terlalu paham tentang ilmu, mungkin belum terlalu paham tentang sunnah. Saya punya tetangga, mungkin kalau kemudian diajari tentang masalah manhaj salaf, mungkin belum paham beliau. Tapi ternyata di antara perkara yang mengagetkan saya ketika saya dikasih tahu beliau meninggal tepat ketika habis salam di dalam sholat, maka beliau meninggal dunia. Padahal secara zahirnya kelihatannya biasa, tidak sebagaimana alimnya kita ketika mungkin sering mendatangi kajian. Ya. Kadang dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang terkadang secara penampilan zahirnya kelihatannya masih biasa, tapi ternyata Allah memberikan kepadanya husnul khatimah. Dan itu kan tidak bisa didustakan.
Tapi ada orang yang tampaknya sudah paham tentang masalah-masalah ilmu dan sunnah, tapi kematiannya biasa. Saya mencoba untuk melihat di antara perkara yang saya dapatkan, ternyata banyak orang yang kita lihat mungkin secara penampilannya, secara ini penampilan masih biasa, tapi kenapa Allah memberikan kepadanya husnul khatimah? Karena masih banyak amalan-amalan rahasia yang dia sembunyikan, yang itulah yang menjadikan Allah mengatur kematiannya husnul khatimah. Bagaimana amalan rahasia itu nutupin kekurangan-kekurangan dia dalam penampilan-penampilan zahirnya. Makanya kalau kita ngelihat orang, ikhwan, ada orang misalkan akhwat belum berhijabnya syar'i banget, masih kemudian mungkin warnanya dan begini dan pakaiannya begini, tapi jangan kemudian kita sangka bahwasanya mereka lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang kematian mereka itu ada yang husnul khatimah. Kenapa? Karena mereka memiliki amalan rahasia yang mereka sembunyikan, yang tidak kelihatan oleh mata kita. Amalan itu menutupi kekurangan-kekurangan dia dalam masalah ibadah yang lainnya. Ya, jadi memang betul-betul kematian itu merupakan misteri yang diatur oleh Allah. Jadi kemudian orang betul-betul meninggal husnul khatimah itu kalau Allah yang ngatur, bukan Allah yang ngatur, tidak akan pernah mampu orang itu mendapatkan husnul khatimah. Mintalah terus kepada Allah, mintalah terus pertolongan kepada Allah supaya kemudian kita betul-betul diberikan oleh Allah husnul khatimah. Kita buka pada halaman yang ke-44. Keluarnya nyawa orang yang beriman dan orang kafir. Abu Nu'aim telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Inna nafsal mu'min takhruju rashan. Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika ruhnya itu keluar dari tubuhnya, maka sebagaimana rashan, sebagaimana keringat. Wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar. Sedangkan nyawa orang kafir itu sebagaimana ketika dihunus nyawanya, sebagaimana dihunusnya nyawa keledai, meringkih dia. Keledai itu kalau terbunuh kan mengeluarkan suara-suara kiki, itu suara-suara keledai. Kemudian Nabi mengatakan wa innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddidu alaihi indal mauti liyukaffiruha biha anhu. Dan terkadang kamu temukan ada orang yang beriman kematiannya itu susah. Kenapa kematiannya itu susah? Padahal dia beriman sama Allah, karena sesungguhnya dia memiliki kesalahan, dia memiliki dosa, dan Allah ingin menghapuskan dosanya dan kesalahan itu dengan Allah beratkan ketika dia meninggal dunia. Karena sesungguhnya kematian itu merupakan bagian dari kafarah, penebus dosa. Jadi kalau kita lihat ada orang yang beriman, sakitnya sampai lama, kematiannya juga tampak berat. Kenapa kok semacam itu? Padahal zahirnya kelihatannya dia beriman. Karena mungkin dia, kata Rasulullah, wa innahu la ya'malul khati'ah. Dia itu melakukan kesalahan dan dosa ketika hidup. Ketika dia melakukan dosa dan kesalahan ketika hidup, Allah beratkan ia di dalam kematiannya ketika dicabut nyawa untuk meringankan, ya, untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan ketika hidup. Wa innal kafir, adapun orang kafir la ya'malul hasanah. Adapun orang kafir, kenapa kita sering melihat orang kafir terkadang kok kematiannya gampang? Tidaklah orang kafir, terkadang kita melihat dengan kelopak mata kita, kelihatannya matinya itu gampang. Maka Nabi mengatakan layak malul hasanah. Kadang-kadang dia melakukan kebaikan, maka Allah meringankan kematiannya untuk membalas kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia, supaya selesai balasan untuk dia ketika mati, dan tidak ada lagi balasan untuk dia ketika mati, ketika dia sudah pindah ke alam kubur. Jadi kalau kita di sini dalam hadis ini dari Abu Nu'aim, di dalam sebuah keterangan dari A'mash, jadi Rasulullah itu ingin menyampaikan ke kita, jadi kalau kantum anak melihat orang yang beriman tapi ketika meninggal dunia dalam keadaan kok kelihatannya berat, dan memang semua kematian itu berat, dan kematian bagi orang yang beriman itu kematian yang berat, maka Allah beratkan kematiannya. Kenapa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya dan menggugurkan maksiatnya, supaya ketika dia sudah pindah ke alam kuburnya dan alam mahsyar tidak lagi menebus dosa-dosa itu, karena sudah ditebus dengan rasa sakit yang dia rasakan ketika meninggal. Makanya kan kita dapati sesungguhnya sakaratul mautnya Nabi itu berat atau tidak berat? Berat. Berapa kali dilipat gandakan sakaratul mautnya Nabi daripada kita? Berapa kali? 3 kali.
Berapa? 3. Antum sensitif sekali nomor 3 sekarang. Ikhwan, saya ingatin, kalau ada yang kemudian milih pemimpin muslim itu wajib. Tapi saya ingetin ya, ini jalan yang terpaksa. Jalan terpaksa itu jangan terlalu dinikmatin. Jangan terlalu senang, harus diiringi dengan istighfar dan taubat. Dan kita tidak boleh terlalu memihak sebelum nanti kelihatan track recordnya di dalam kitabullah dan sunnah. Supaya nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengecewakan, sakitnya nggak sampai ke ulu hati. Ya, jadi sewajarnya saja. Kenapa kita milih? Karena bukan itu pilihan. Sebenarnya bukan pilihan standar sesuai syariat, ya atau tidak? Tapi karena kita tidak mau dipimpin sama orang, makanya membelanya sekedarnya saja. Nanti kalau tiba-tiba berubah, antum dan saya tidak kecewa ketika mendapati bahwasanya dia tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Orang mukmin itu semua ritmenya dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Kita kembali. Rasulullah itu berapa kali kemudian beliau itu? Rasulullah itu berapa kali? 2 kali sakaratul mautnya kita, itu Rasul. Jadi ternyata Rasulullah SAW itu 2 kali dijadikan sakaratul mautnya daripada sakaratul mautnya kita. Kenapa kok Nabi dijadikan 2 kali sakaratul mautnya kita? Karena sesungguhnya Allah ingin memberikan puncak ujian kepada Nabi di dunia supaya Nabi mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat. Jadi kalau kita melihat ada orang yang beriman kok tiba-tiba susah, husnudzan dengan berpegang kepada riwayat ini, bahwasanya Allah sulitkan karena Allah ingin menghapuskan kesulitannya, dan Allah memberikan kesulitannya untuk menghapuskan dosanya supaya ketika dia meninggal dunia dia tidak lagi menebus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Adapun kalau kita melihat orang-orang kafir, kenapa orang kafir kok ada yang meninggalnya gampang kan gitu? Kadang-kadang kesaksian keluarganya kan membuat kita ini bertanya-tanya. Kalau kita tidak paham di sini, tidak akan terjawab itu pertanyaan kita dulu itu. Kita sering mendapati itu satu berita, ya puji Tuhan dia matinya gampang, tidak susah. Padahal kemudian dia dalam keadaan kafir, dia tidak beriman sama Allah. Nabi mengatakan karena sesungguhnya orang kafir itu ketika hidupnya di dunia terkadang mereka melakukan banyak kebaikan. Ketika mereka melakukan banyak kebaikan, maka Allah ganti kebaikan itu dengan Allah ringankan kematiannya, supaya semua kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup sudah dibayar semuanya oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Tinggal bagaimana dia mendapatkan adab yang pedih dalam kehidupan di akhirat. Ya, jadi jangan tertipu dengan pandangan mata. Inilah nikmatnya ketika kita hidup selalu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Semuanya terjawab. Dulu ketika kita belum mengetahui tentang riwayat ini, dulu kita sering berpikir, kenapa ya kok mereka kelihatannya matinya kok gampang gitu. Ternyata Nabi menyampaikan sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Orang kafir terkadang mereka melakukan kebaikan, kebaikan itu dibalas oleh Allah di dunia dengan diringankan matinya, supaya selesai di akhiratnya tidak ada lagi balasan untuk mereka. Ya, jadi ini yang menjadikan kita mampu menjawab dari pertanyaan ketika kita melihat bagaimana mudahnya orang kafir ketika meninggal dunia. Tapi bukan berarti kemudian kita meminta kepada Allah supaya diberatkan dalam kematian. Itu tidak boleh. Jangan pernah meminta diberatkan kematian, dan jangan pernah meminta adab disegerakan oleh Allah di dunia. Itu tidak boleh. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu pernah mendapati seorang sahabat yang sakitnya itu betul-betul mengenaskan sakitnya. Ini dalam kitab Mawsu'atul Adab disampaikan. Rasulullah mendatangi sahabat tersebut, mendapati sakitnya itu mengenaskan banget. Maka kemudian Nabi langsung bertanya, apakah kamu pernah meminta sesuatu kepada Rabbmu? Maka kemudian orang yang sakit yang mengenaskan itu berkata, iya ya Rasulullah, aku meminta supaya azabnya itu yang nanti di akhirat disegerakan oleh Allah di dunia. Maka Nabi kemudian mengatakan, inilah yang kamu rasakan. Jadi tidak boleh kita itu meminta untuk bertemu dengan sesuatu yang berat, itu tidak boleh. Meminta ketemu musuh, tidak boleh. Mana musuh-musuh Allah itu? Tolong, mumpung kita lagi siap dan lagi bersatu, tolong keluarkan semuanya, tidak boleh. Sebagaimana meminta supaya kita diberatkan kematiannya nanti sakaratul maut, ya Allah beratkanlah saya supaya nanti menggugurkan dosa, tidak boleh.
Tetapi sunnahnya kita meminta supaya diringankan. Dan termasuk permintaan yang tidak diperbolehkan, jangan pernah meminta supaya kita itu dikasih adab oleh Allah di dunia. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menanggung betapa beratnya adab kalau disegerakan di dunia. Jadi disitulah kita paham. Jadi sahabat tersebut sakitnya, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melihat sakitnya sebagaimana sakitnya sahabat itu. Dan Rasulullah langsung tahu, ini pasti kamu meminta sesuatu kepada Allah kan? Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, iya, saya meminta supaya disegerakan adab, dan ternyata dia tidak kuat ketika adab itu betul-betul disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita mengetahui bagaimana pertanyaan tentang keluarnya nyawa orang yang beriman dan orang kafir. Tapi kita harus paham, yang namanya sakaratul maut itu berat, ya. Dan kita disunahkan meminta diringankan proses sakaratul maut. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah kepada kami rasa sakit yang kami dapatkan dari sakaratul maut. Karena itulah yang menjadi perkara yang kita harapkan supaya diringankan proses sakaratul mautnya kita. Kita buka halaman ke-45. Ya. Maka sesungguhnya apa yang dialami manusia ketika nyawanya dicabut? Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang sakaratul maut, Allah itu menerangkan sakaratul maut itu pada 4 ayat. Ayat yang pertama surat Qaf, ayat yang ke-19. Jadi Allah menerangkan tentang sakaratul maut itu hanya di dalam Al-Quran hanya 4 ayat. Yang pertama yaitu surat Qaf ayat yang ke-19, yang kedua surat Al-An'am 93, yang ketiga surat Al-Waqiah 83, dan yang keempat Al-Qiyamah 26. Al-An'am 93. Saya ulangi lagi. Imam Qurtubi lalu menerangkan, sesungguhnya Allah itu menyebutkan kata sakaratul maut di dalam kitabnya hanya pada 4 ayat. Ya. Yang pertama yaitu adalah Allah terangkan dalam surat Qaf ayat yang ke-19. Yang kedua surat Al-An'am 93. Kemudian Al-Waqiah 83. Dan kemudian Al-Qiyamah 26. Ya. Maka kemudian sebelumnya kita harus paham, manusia itu ketika sebelum dicabut nyawanya, maka dia pasti akan mengalami pingsan berkali-kali yang disebut dengan sakaratul maut, dan akan merasakan betapa beratnya kematian itu. Makanya satu anggota tubuh saling memberikan salam perpisahan dengan anggota tubuh yang lainnya, kata Imam Qurtubi. Jadi orang itu ketika mereka menuju kematiannya, mereka akan melewati sebuah pintu yang dinamakan pintu sakaratul maut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Nabi berkata apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu, yang mana pintu itu pintu sakarat. Jadi setiap kematian itu pasti melewati sakarat. Siapa yang tidak melewati sakaratul maut? Satu yang tidak melewati sakaratul maut hanyalah orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan para rasul itu mereka juga merasakan sakaratul maut. Nabi Musa merasakan sakaratul maut, hatta Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Makanya sampai Nabi berucap ketika menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Rasul. Siapa? Kalau antum dan saya bercita-cita untuk tidak merasakan sakaratul maut, apa sih perkara yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut? Orang yang mati syahid itu adalah orang yang mereka tidak merasakan sakaratul maut. Allah bayar ketakutan-ketakutan yang dia rasakan ketika dia berjihad. Allah ganti ketakutan itu menjadikan dia digugurkan dari sakaratul mautnya, karena Allah cinta kepada orang yang mati syahid karena besarnya kedudukan mereka di sisi Allah, tidak merasakan sakaratul maut. Makanya sampai Nabi kan berucap dalam hadis riwayat Muslim kan, kamasil qarsah, orang yang kemudian mati syahid itu sebagaimana digigit semut.
Jadi kalau kita kemarin melihat video itu yang di Suriah, yang kemudian gas sarin, tahu ya gas sarin? Antum tahu ikhwan, gas sarin itu ternyata, saya dulu pernah nanya gas itu ke beberapa tenaga medis di Suriah. Jadi sifat-sifatnya gas kimia itu apa? Gas kimia itu kalau dia masuk, tek, dihirup sama kemudian sama hidung, maka dia langsung ngikat paru-paru dia. Diikat paru-parunya nanti itu. Setelah itu kamu tersumbat di sininya. Antum melihat kan? Lihat reaksinya orang yang kena reaksi itu apa? Dia kelihatannya dalam kondisi susah untuk bernafas. Jadi kemudian sampai gigit jarinya. Dan itu panas, ikhwan. Dia kepanasan dia. Makanya antum perhatikan, di situ pada membuka baju atau tidak? Pada membuka baju disiram air. Dan itu memang sudah dari dulu. 6 tahun yang lalu sudah pakai gas mereka itu. Sudah pakai gas kimia. Dulu tidak sampai gas sarin. Kalau dulu kayak apa gasnya, Ustaz? Dulu itu gasnya biasanya kalau kemudian pasca satu kampung diserang, kemudian dibombardir dengan macam-macam, biasanya yang datang ke rumah sakit, kalau mereka selamat, mereka gatel dia. Dia gatel, ikhwan, sampai kemudian berair itu. Dan itu terus gatel, terus. Nanti kemudian ada yang busuk. Itu biasanya yang kemudian selamat. Wallahi, itu yang mereka rasakan. Dan itu yang mereka kemudian dapatin. Jadi bohong betul kalau kemudian dikatakan bahwasanya mereka berlepas diri tidak pernah memakai gas beracun. Akhi, antum kayak saya tidak paham aja. Orang Syiah itu melihat sunnah itu sudah kayak melihat apa? Sesuatu yang paling halal untuk ditumpahkan darahnya. Jadi kemudian sampai kemudian gatel gitu. Dimana para dokter saat itu saja menyampaikan kepada anak, kami tidak pernah mendapati penyakit ini muncul, akhi, sebelum peperangan, tapi ini penyakitnya muncul setelah kemudian peperangan ini. Ya. Jadi walaupun kayak gitu, kalau kemudian mereka betul-betul lillahi ta'ala berada pada tempat itu, dan mereka betul-betul karena Allah ketika mereka itu berdiam di tempat itu, dan mereka mempertahankan tempat itu karena Allah ketika mereka ribat, namanya ribat, ikhwan. Jadi kalau ada satu daerah dikepung sama musuh, maka sesungguhnya mereka dalam kondisi ribat. Apa itu ribat? Berjaga-jaga di kawasan-kawasan kaum muslimin dari serangan musuh, itu namanya ribat. Bisa nggak kita menandingi pahala orang yang ribat? Nggak bisa. Pahalanya nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, itu fulan itu pergi untuk berjihad, ya Rasulullah, apakah bisa saya kemudian menandingi amalannya? Nggak mampu. Emang kamu mampu apa? Sholat, puasa, membaca Quran, zikir tanpa henti sampai dia balik pulang? Tidak mampu ya Rasulullah. Maka begitulah kedudukan mereka di sisi Allah. Jadi Masya Allah, kalaupun ada praktek jihad akhi yang salah, tolong ya, yang disalahkan jangan jihadnya, yang disalahkan orang yang salah praktek jihadnya. Sebagaimana ana dan antum, kalau kemudian melihat ada orang yang salah sholatnya, yang disalahin bukan sholatnya, yang kita salahin orang yang prakteknya sholat salah. Karena apa? Allah memuliakan orang yang kemudian mati syahid itu. Ada nggak orang-orang yang senantiasa bertempur membela kalimat Allah sampai hari kiamat? Ada. Itu janji dari Rasulullah SAW. La yazaluna yuqatiluna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim. Rasulullah mengatakan Taifah Mansurah. Rasulullah itu mengatakan ada sebuah kelompok yang dimenangkan oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum, kata Nabi. Mereka tidak akan pernah merasa rugi atas orang yang mencela mereka, dan mereka senantiasa berperang membela kalimat Allah sampai datangnya ketetapan Allah untuk mereka, yaitu menang atau mereka diwafatkan oleh Allah. Dan orang yang mati syahid adalah orang yang mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah sampai Allah memuliakan mereka. Allah cabut rasa sakit yang harusnya mereka dapatkan dalam sakaratul maut, khusus hanya untuk memuliakan mereka ketika mereka balik pulang menuju kepada Rabbnya. Padahal Nabi sakaratul maut, Nabi Musa sakaratul maut. Nanti kita akan baca riwayatnya di sini. Nabi Musa sakaratul maut, Rasul sakaratul maut kan? Sampai kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Sampai Ibunda Aisyah itu berkata, la aghbid, aku dulu sering iri kalau aku melihat orang itu ketika meninggal kok tampaknya gampang. Tapi setelah aku melihat Rasulullah meninggal di atas pangkuanku, semenjak saat itu aku tidak pernah iri sama orang yang meninggal. Karena aku tahu pasti dia merasakan sakit, cuma mataku tidak mampu melihat apa yang dia rasakan ketika sakit.
Tapi ternyata ada orang yang Allah muliakan, yaitu mati syahid. Mereka tidak merasakan sama sekali kematian apapun sebagaimana digigit, kecuali sebagaimana digigit kala jengking. Jadi kalau kita lihat ikhwan, orang-orang yang di video-video itu anak-anak kecil sampai kemudian kelihatannya kok tersiksa, itu pandangan mata. Ikhwan, pandangan mata itu sering nipu. Bukankah antum sering ditipu dengan pandangan mata ketika kita berada di tengah gurun pasir, ketika kemudian kita melihat secercah ada air, tetapi ketika kita datangi tidak kita jumpai air. Kenapa? Karena ternyata itu hanyalah fata morgana. Antum pernah nggak jalan kemudian ngelihat menara, kita sangka itu menaranya di kanan, tapi setelah kita telusuri jalan itu ternyata menaranya di kiri. Mata itu sering nipu. Kita menyangka ini 200 meter, padahal cuma 155 meter, tidak sampai 200 meter. Kenapa? Mataku dan matamu itu kemudian sering menipu. Dan Nabi tidak pernah menipu. Nabi mengatakan semuanya merasakan sakaratul maut kecuali satu. Orang yang mati syahid tidak pernah merasakan sakaratul maut, dan sesungguhnya mereka sebagaimana digigit semut. Jadi yang kita lihat video itu pada dasarnya sedih atau tidak sedih? Sedih, ikhwan. Tapi kita harus paham, orang mukmin itu apapun keadaannya menang. Orang mukmin itu apapun keadaannya menang. Bukan berarti bagi orang mukmin itu kalau mati berarti kalah. Sejak kapan mati itu kalah? Kalau mati itu kalah berarti Hamzah itu kalah. Berarti Ja'far itu kalah. Berarti para sahabat-sahabat yang meninggal, Sa'ad bin Mu'adz itu kalah. Kenapa? Karena mereka meninggal dalam peperangan. Orang yang beriman itu tidak ada yang kalah. Sampai ketika mereka meninggal pun mereka tidak pernah kalah. Kenapa? Mereka menebus itu dengan kenikmatan surga ketika mereka terjaga niatnya. Makanya paling dekat dengan siapa? Yaitu adalah dengan surganya para nabi adalah para syuhada. Makanya yang mendekatkan dengan derajat kenabian itu apa? Makanya sampai Nabi, sampai kemudian salah satu salaf itu mengatakan aqrabu ma yakunu min darajatin nubuwah. Sesungguhnya derajat yang paling dekat dengan derajatnya para nabi itu dua, ahlul ilmi dan ahlul jihad. Orang yang berilmu, dan yang kedua adalah orang yang senantiasa berperang semata-mata karena Allah di tempat yang benar dengan ilmu yang benar. Masya Allah, itu nikmat. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang wanita dalam satu riwayat yang sahih. Ada seorang wanita yang kemudian mendapati putranya itu meninggal dunia dalam perang Badar. Maka dia mencari Nabi, menangis dia. Boleh nggak kita mendapati orang itu menangisi mayat itu? Boleh. Yang tidak boleh itu sampai meratap. Dia mendatangi Rasulullah. Ketika mendatangi Rasulullah, maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni, tolong ya Rasulullah, sampaikan kepadaku di mana putraku. Kalau kemudian putraku tidak berada di surga, ya Rasul, aku akan habiskan air mata untuk meratapi putraku. Tapi kalau aku mendapati dia berada di tempat yang terbaik, maka sesungguhnya aku tahan dan aku seka air mataku ini. Kemudian Nabi mengatakan, fi jilfi firdausil a'la, dia berada di firdaus yang paling tinggi. Langsung perempuan itu diusap matanya, diam, kemudian bersyukur kepada Allah. Itu sahabat. Ya. Jadi di situ kita mendapati betapa besarnya kedudukan orang ketika mereka itu kemudian mati syahid. Kita tidak mengingkari banyak orang yang mereka kemudian memahami jihad itu dengan kacamata dan versi ilmu yang salah. Iya. Jihad itu kalau kemudian dipahami dengan kacamata yang salahnya terjadi itu apa? Fitnah takfir terjadi, gampangnya membunuh terjadi, gampangnya mengalirkan darah itu terjadi. Tapi praktek yang salah itu tidak menghilangkan, jangan disamakan dengan jihadnya, karena jihadnya merupakan salah satu kemuliaan ketika kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya boleh nggak bercita-cita mati syahid itu? Boleh, wajib bagi setiap laki-laki itu bercita-cita mati syahid. Man mata, ya, maka kemudian sampai Nabi kemudian mengatakan mintalah syahid, minta syahid terus kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan man tolaba syahadah bisitikin balaghahu manazila syuhada wa innama ala firashihi. Makanya Nabi dalam riwayat Bukhari sampai beliau bersabda, kalau minta itu, mintalah kepada Allah supaya kamu itu mati syahid. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh meminta mati syahid kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia tidurnya, walaupun dia matinya di atas tempat tidurnya. Maka kita wajib untuk meminta kepada Allah mati syahid. Bagi setiap laki yang perempuan.
minta diberikan husnul khatimah. Karena apa? Mati syahid identik dengan kaum laki-laki. Maka Imam Qurtubi menyebutkan dalam hadisnya, dalam kitabnya, sesungguhnya Allah menerangkan tentang beratnya proses sakaratul maut pada manusia itu pada 4 ayat. Dan kemudian diterangkan oleh beliau, Allah menyampaikan di dalam surat Qaf salah satunya, wajaat sakaratul mauti bil haq, dan sesungguhnya datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Artinya pada waktu sakaratul maut, maka orang itu betul-betul akan merasakan sakit dan perihnya sakaratul maut. Makanya disebut dengan sakrah. Sakrah itu apa? Rasa sakit sampai pingsan berkali-kali sebelum datangnya kematian. Apakah setiap orang merasakan sakaratul maut walaupun matinya mendadak, Ustaz? Nah, ini pertanyaan sering disampaikan. Ada orang yang tabrakan, langsung tabrakan, hancur kepalanya, seketika mati. Makanya kan berita sering menyampaikan apa? Sesungguhnya telah terjadi kecelakaan, 2 diantaranya meninggal di tempat. Itu kan matinya cepat. Ada orang kan mungkin bertanya, kapan ya sakaratul mautnya itu? Matinya cepat kok. Jatuh, ambruk, kepala pecah. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Mati kemudian kepalanya pecah, tabrakan kenceng, brek. Lah sakaratul mautnya kapan? Kalau orang sakit kan lebih enak kan lebih kelihatan kan sakaratul mautnya. Lah orang yang mati terus gimana? Maka kemudian dijawab oleh Imam Qurtubi, sesungguhnya dia pasti merasakan sakaratul maut. Adapun Allah menempatkan pada waktu kapan dia merasakan sakaratul maut, itu yang luput dari mata kita, tetapi Allah pasti memberikan kepadanya sakaratul maut. Bisa nggak dalam waktu sepersekian detik menurut mata kita, di situ Allah panjangkan itu detik-detiknya? Mampu. Karena yang menggenggam waktu adalah Allah, yang mampu menyempitkan waktu adalah Allah, yang mampu memanjangkan waktu adalah Allah. Mungkin tampaknya hanya sepersekian detik, tapi hakikatnya dia ketika mati, maka hakikatnya dia itu mungkin dipanjangkan oleh Allah waktu menitnya itu. Disitulah dia merasakan beratnya sakaratul maut. Jadi semua orang yang mati mendadak itu kemudian di situ dia pasti merasakan sakaratul maut. Sekarang kita tanya, mana yang paling afdal? Meninggal tapi sakit lama dulu dengan orang yang meninggal mendadak, mana yang lebih baik? Kenapa antum mengatakan lebih lama? Kenapa? Dosanya mulai digugurin. Yang mengatakan meninggalnya waktu ini, siapa yang mengatakan yang paling afdal meninggalnya sakit dulu yang lama? Angkat tangan dulu. 3, 4. Siapa yang kemudian mengatakan bahwasanya meninggalnya yang paling afdal adalah langsung tiba-tiba ceguan 3 kali, batuk 4 kali meninggal? Siapa yang mengatakan yang kedua? Tidak ada. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah yang tidak menjawab. Maka kita harus paham, Imam Qurtubi, ini untuk membalik dulu. Yang kita ingin sampaikan apa? Pemahaman kita lah. Masyarakat itu kan sering bilangnya apa? Masyarakat itu sering bilang bahwasanya orang yang meninggalnya gampang itu jauh lebih baik daripada orang yang meninggal dalam keadaan sakit yang lama. Coba deh masyarakat, terutama masyarakat Jawa, itu masih melekat kayak gitu. Wih, matinya ya Allah gampang banget matinya itu, Mas. Duduk kemudian kayak ceguan gitu, batuk-batuk gitu, terus tidur. Ya Allah, mati kok segampang itu ya gitu. Itulah tanda husnul khotimah. Pernah nggak ada tanda husnul khotimah matinya gampang? Kan nggak ada keterangan dalam hadis. Nah, kita kembalikan kepada kitabullah. Imam Qurtubi lalu kemudian menjawab, maka sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan sakit lama terkadang beliau tidak memutlakkan, tapi beliau menyampaikan terkadang orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit dulu lama itu lebih utama daripada orang yang meninggalnya mendadak. Kenapa kayak gitu? Karena kemudian beliau menyampaikan, karena orang yang meninggal dalam keadaan sakit yang lama, satu, tadi ikhwan ini benar, bahwasanya itu dia digugurkan dosa-dosanya dulu. Walaupun ujiannya berat loh, bersabar atas penyakit itu bukan perkara yang ringan loh.
Makanya kalau antum menjadi orang yang ditakdirkan untuk memelihara dan merawat orang yang sakit, saya ingatkan akhi, tolong sabarnya 2 kali sabarnya orang yang biasa. Kenapa? Antum akan dapati sensitivitas orang ketika sakit menjadi tambah ketika antum menemaninya. Ya, makanya nasihat apa? Nasihat kebaikan terus untuk kepadanya supaya dia sabar. Yang kedua, yaitu ketika meninggalnya itu dengan jangka waktu yang lama, maka sesungguhnya dia punya persiapan memberikan wasiatnya, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya, itu mampu dia persiapkan. Dan itu biasanya luput daripada orang-orang yang mereka mati dalam keadaan mendadak. Orang yang mati mendadak itu, maka sesungguhnya gimana? Orang yang mati mendadak itu kan tidak sempat nulis wasiat, tidak sempat. Kemudian dia tidak bisa juga merasakan penggugur dosa. Makanya jangan sampai kita mikir, ya Allah ini orang ini akhirnya meninggal juga 3 tahun ngerawat. Kemudian kita menyikapinya dengan pandangan mata. Padahal bisa jadi dialah yang mulia. Makanya Allah gugurkan dulu, diberikan sakit yang semacam itu, lalu kemudian gugur dosanya, dia persiapkan semuanya. Makanya ikhwan, ketika ana dan antum itu tidak mengerti apakah ana dan antum nanti dimatikan dengan sakit dulu sebelum kita meninggal, ataukah kita dimatikan dalam kondisi kita nanti mendadak, ikhwan, akhwat, antum dan antuna harus mempersiapkan bagaimana proses ana dan antum ketika meninggal dunia. Kain kafannya siapin mulai sekarang, wasiatnya siapin mulai sekarang, catatan hutangnya siapin mulai sekarang. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita diberikan yang pertama sakit dulu yang lama sampai meninggal, ataukah kita akan diberikan yang kedua tiba-tiba kita meninggal dalam keadaan mendadak. Dan mempersiapkan kematian merupakan satu perintah dari sunnah yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan dalam kehidupan kita, yaitu mempersiapkan kematian. Ya, boleh. Kain kafan disiapin, boleh. Siapin kain kafan, antum beli kain kafan itu ikhwan. Ana sudah punya itu kain kafan. Beli kain kafan itu yang kemudian antum cocok, bukan cocok, yang kemudian bukan cocok. Kain kafan yang sifatnya itu agak bergaris-garis. Ya, itu kan hibaroh yang bergaris-garis, kemudian diukur pasnya, disiapin wasiat siapa. Atau yang kemudian belum punya keturunan, ya siapa yang akan memandikan, tulis mulai sekarang, terutama ketika antum safar itu. Dan wasiat bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Bisa, wasiat bisa dirubah, titipkan kepada orang yang kita percaya. Apakah harus menitipkan ke istri? Tidak wajib, tapi boleh menitipkan ke istri, boleh. Apakah harus ke suami? Tidak wajib, tapi boleh ke suami, boleh. Dan wasiat itu yang kita harus kemudian persiapkan. Kenapa? Karena sesungguhnya sebab kematian kita tidak pernah tahu. Makanya kita akan mendapati kan dalam salah satu riwayat, manusia itu dibayang-bayangi berapa ancaman kematian, ikhwan. Ada yang tahu? Manusia itu dibayang-bayangi dengan berapa ancaman kematian? Berapa? Siapa yang jawab? Entah, barakallahu fiik. Manusia itu diliputi dengan 99 ancaman kematian, ikhwan. Jadi kalau inilah manusia, maka kemudian ada 99 ancaman kematian, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Kadang-kadang ada manusia yang pada ancaman yang pertama dia selamat, tapi tidak selamat pada ancaman yang kedua. Kadang-kadang dia selamat pada ancaman yang kedua, tapi tidak selamat pada ancaman yang ketujuh. Ada yang selamat pada ancaman ke-70 tapi tidak selamat pada ancaman ke-80. Ada yang selamat pada ancaman 90, belum tentu dia selamat pada ancaman kematian yang ke-95. Dan semua total ancaman kematian dalam kehidupan kita, kata Nabi, 99 ancaman kematian. Kalau ana dan antum mampu melewati 99 ancaman kematian, antum dan saya tidak akan pernah mampu untuk melawan ancaman yang ke-100. Apa itu? Al-haram. Apa itu al-haram? Tua dan renta. Makanya orang kemudian akhirnya apa? Mati juga, walaupun dia mampu melewati 99 ancaman kematian. Makanya antum kalau dapati ada bayi baru lahir, nangis, wah, kemudian meninggal, itu pada sebab yang pertama, dia sudah meninggal dunia. Ada kemudian bayi, dia kemudian umur 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, setahun, 2 tahun baru meninggal. Itu mungkin ancaman ke-11, 12 dia meninggal. Kita tidak bisa memperkirakan ancaman yang keberapa.
Ada teman antum yang kemudian masih muda kayak antum 35, kayak saya 36, 37, kemudian kita baru meninggal, yaitu pada ancaman yang ke-40, ke-50. Nggak ngerti. Tapi kalau ada orang yang sampai melewati angka 60 sampai 70 karena batasan normal yang diberikan Nabi itu angka 70, berarti dia sudah melewati 99 ancaman kematian. Tinggal menghadapi satu, yaitu ancaman apa? Yaitu kematian. Dia ancaman asam urat, lewat. Jantung, lewat. Gula darah, lewat. Semuanya dilewatin. Ancaman pembunuhan di pinggir jalan, lewat. Ancaman tabrakan, lewat. Ancaman adanya ular yang gigit dia dengan bisanya, lewat. Semuanya lewat. Dari semua 99 kan antum lihatin kan sebab ancaman itu kan macam-macam, ikhwan. Ancaman jantung, kayak ada yang kemudian kanker, semuanya itu. Kalau dia sampai nyentuh 70-an lebih, berarti dia telah melewati 99 ancaman kematian. Jadi kalau antum kenalan sama seseorang, bapak umurnya berapa? 76. Ush, 99. Sudah dilewati ini. Dia kemudian sudah melewati 99 ancaman kematian, maka sesungguhnya tinggal menghadapi satu, al-haram. Al-haram itu masa tua dan renta yang akan mengembalikan dia kepada kematian. Dan Allah itu betul-betul ngerti bagaimana cara mengatur kematian, karena tidak ada zat yang paling ngerti bagaimana cara mengatur kematian kecuali adalah Allah. Ya. Jadi di situ kita mendapati orang itu diberikan sakaratul maut. Makanya ketika kita nggak ngerti pada ancaman keberapa kita akan diwafatkan oleh Allah, maka persiapkanlah kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang dalam keadaan direncanakan ataupun dalam keadaan tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Tapi yang jelas, nah nanti tinggal dibaca bagaimana kemudian manusia ketika mereka itu meninggal dunia. Di sini pada halaman yang ke-46, 47 nanti dibaca sendiri tentang proses orang ketika sakaratul maut. Ya, kita buka pada halaman yang ke-53. Ya. Pada halaman yang ke-53. Nah, di sini Imam Qurtubi menyebutkan sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi. Tapi saya ingatkan ikhwan tentang persoalan bahwasanya banyak orang yang mengkaitkan perkataan seseorang sebelum mati dikaitkan perkataan itu ketika meninggal dunia, dan itu bukan sunnah. Ya, karena banyak hal di masyarakat itu yang sering kita dapatkan, yaitu orang itu sering mengatakan begini dan begini, lalu ketika 3 hari 4 hari setelahnya lalu mengkait-kaitkan. Itu tidak boleh ikhwan. Sebagaimana suka mengkait-kaitkan kemudian dihitung lalu diganding-gandingkan dengan nomor ayat, itu juga tidak boleh. 19 April 19 bulan 4 2017 kemudian dihitung 51, tidak boleh itu namanya otak-atik manto. Dipas-pasin gitu, haram itu hukumnya. Kenapa? Itu termasuk menafsirkan dengan akal itu, dan Allah benci sama penafsiran akal itu. Ya, ini begini 3 tambah 4 tambah 5, oh pas, lihat Quran surat yang keempat ayat yang segini, dipas-pasin aja. Coba kalau nggak pas, dia nggak ngitung. Kalau pas-pas baru di-share, di-broadcast. Pas ngitung, wah nggak kena ini, sudah nggak nge-broadcast dia. Jadi kemudian nggak boleh otak-atik kayak gitu. Nah, termasuk otak-atik, termasuk kemudian mengkreasi yang kemudian tidak boleh itu apa? Ketika mengkaitkan perkataan seseorang bahwasanya dia itu dikaitkan ketika proses matinya. Ya. Jadi misalkan kemudian ada orang yang ngomong kan, wah saya pengen balik saya kok tiba-tiba kangen Kudus ya. Tiba-tiba Allah menakdirkan saya meninggal dunia. Ini misalkan saya tiba-tiba nanti meninggal 3 hari. Pantas kemarin Ustadz di Istiqomah itu ngomong mau meninggal. Nah, tidak ada. Kita kaitkan-kaitkan. Ada orang yang mengatakan, saya pengen makan soto. Kok tiba-tiba saya pengen makan soto, sudah lama banget. Kemudian ternyata seminggu setelahnya kemudian meninggal. Kemudian apa? Keluarganya nangis. Kenapa nangisnya sampai gitu? Saya belum sempat beliin soto. Padahal itu soto yang terakhir. Padahal dia sudah memberikan sinyal. Ya Allah lah, kalau dia tuh udah ngerti mau mati, ngapain mikir soto? Karena tidak ada semacam itu, tidak ada. Boleh nggak mengkaitkan perkataan seseorang ketika meninggal dunia sampai kemudian meninggal? Tidak boleh lah.
Dan ada nggak orang yang bisa meraba-raba kapan meninggal? Tidak bisa, tidak ada yang bisa, ikhwan, tidak ada yang bisa. Wong Rasulullah tahu nggak kalau hari itu akan meninggal dunia? Tidak tahu. Pada waktu sholat subuhnya Rasulullah tahu nggak kalau nanti hari itu meninggal? Tidak tahu. Kalau Nabi hari itu tahu bahwasanya beliau itu akan meninggal dunia, beliau tidak akan biarkan Abu Bakar untuk menemui istrinya yang keempat di pinggir kota Madinah. Makanya kita tahu kan Abu Bakar menjadi sahabat yang paling terakhir atau agak-agak terakhir yang mendapati Nabi meninggal dunia kan. Sama sahabat semua sudah kumpul di rumahnya Ibunda Aisyah. Umar sudah marah-marah dan mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad itu telah meninggal, aku pukul itu kepalanya dan aku tebas dengan pedangku. Baru yang datang terakhir siapa? Abu Bakar. Kemana Abu Bakar? Pada waktu sholat subuhnya itu yang ngimamin Abu Bakar, karena di pinggir kota Madinah berkunjung ke istrinya yang keempat. Jadi di situ kalau kemudian kita mendapati bahwasanya kematian itu bisa ditebak, orang yang paling bisa nebak itu Rasul. Rasul itu kapan kemudian baru bisa mengisyaratkan kematian? Ketika sudah di pangkuan Aisyah, baru Rasulullah itu bisa mengabarkan isyarat kematian. Gimana? Rasulullah kemudian berkata kepada Ibunda Fatimah, tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini, wahai Aisyah. Wahai Fatimah. Barulah kemudian Fatimah itu menangis. Barulah kemudian disitulah Fatimah mengetahui bahwasanya Nabi itu akan meninggal dunia. Ya, jadi tidak ada perkataan yang boleh dikaitkan kepada perkataannya ketika menjelang kematian. Itu tidak boleh. Kembalikan perkataan itu secara umum. Kenapa? Itu salah satu perkara yang menjadikan kita menyesal dan akhirnya tidak bisa untuk lapang memahami takdir. Itu salah satunya ketika setan itu menipu kita dalam hal semacam itu. Nah, tolong pulang ya nak. Ternyata kemudian memang kita punya udzur yang tidak bisa pulang misalkan. Ternyata kemudian, oh ibu kemarin itu sudah ngomong pulang, padahal ibu itu mungkin ibu sudah ngerasa mau meninggal makanya nyuruh saya pulang. Padahal saat itu ibunya memang lagi kangen sama antum dan tidak merasakan apa-apa kematian, karena tidak ada yang bisa merasakan kematian, ikhwan. Umar bin Khattab ketika meninggal pada waktu sholat subuh, apakah Umar bin Khattab ngerasa nggak malamnya itu? Tidak ngerasa lah. Tidak ada yang ngerasa itu. Para sahabat ketika meninggal dunia, coba perhatikan, mana ada sahabat yang ketika meninggal dunia kemudian insya Allah nanti saya akan meninggal? Tidak ada. Mereka mengetahui kematian itu adalah perkara gaib yang ditutup oleh Allah, dan tidak boleh bagi kita mengkaitkan perkataan dan perbuatan seseorang lalu kita kaitkan kepada kematiannya. Itu tidak boleh. Ya. Maka di sini diterangkan sakaratul maut yang di hadapan Rasulullah, nanti dibaca itu. Sakaratul maut yang kemudian dirasakan oleh Nabi yaitu ketika Rasulullah di atas pangkuan Aisyah, lalu kemudian meminta ulbah, yaitu adalah tembikar dari tanah diisi dengan air, lalu Rasulullah mengusap wajahnya berkali-kali. Ya, lalu kemudian Nabi menjadikan dan mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratun, sesungguhnya kematian itu selalu memiliki pendahuluan yang bernama sakaratul maut. Maka di situ kenapa sakaratul mautnya para nabi itu besar? Maka kita harus menjawab, sesungguhnya sakaratul mautnya Rasulullah itu besar. Kata Imam Qurtubi, yang pertama supaya menunjukkan bahwasanya kalau Nabi seberat itu apalagi kita. Yang kedua, memang Nabi diberatkan sakaratul mautnya karena untuk menguji Nabi pada puncak ujian, supaya Nabi merasakan puncak kenikmatan ketika meninggal, ketika berada di akhirat. Makanya pemimpin para penduduk surga itu siapa? Yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Ya. Saya kira cukup apa yang kita kaji. Insya Allah kita baru sampai ke halaman 55. Insya Allah kita nanti akan teruskan bagaimana kita merasakan tingkatan-tingkatan sakaratul maut. Insya Allah ada tingkatan-tingkatannya yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan kita akan mempelajari. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari apakah kematian itu kafaroh atau tidak. Kafaroh itu penebus dosa. Dan kemudian berbaik sangka. Bagaimana sih berbaik sangka itu? Husnudzon itu gimana? Harusnya ketika kita meninggal dunia. Kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji, insya Allah. Kita buka dengan tanya jawab. Kita jawab dulu yang ada di sini, maka kemudian nanti baru kita menjawab pertanyaan dari ikhwan-ikhwan.
Terkadang saya sering mendengar ada orang yang mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan ucapan Allah dengan alasan kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Bagaimana kalau dia hanya mengucapkan la ilaha dan langsung meninggal dunia? Sudah pernah kita sampaikan tentang ini. Sesungguhnya talqin itu sifatnya ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dirubah. Sama dengan ucapan jazakallah, itu bisa nggak dikurangi dan ditambahi? Tidak bisa lah. Antum mengucapkan jazakallah tak kurang. Antum mengatakan jazakallah khairan katsira kebanyakan. Doanya gimana? Jazakallah khairan, sudah. Sama Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ya sudah. Dan nanti kalau tiba-tiba di tengah, di sela-sela ditalqin dia mengucapkan la ilaha il, mati. Allah sudah ngerti apa yang akan diucapkannya. Ya. Jangan kemudian diganti. Kenapa? Tidak ada. Kalau kemudian itu merupakan yang lebih ringan, pasti Rasulullah sudah menyuruh kita untuk mentalqin dengan ucapan Allah. Ya. Dan kita yakin insya Allah. Karena yang menggerakkan orang ketika meninggal dunia itu siapa sih yang menggerakkan lisannya? Yang menggerakkan lisan orang sampai mengucapkan itu siapa? Allah atau diri kita sendiri? Allah. Mana dalilnya? Surat Ibrahim 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang meneguhkan perkataan orang yang beriman. Jadi orang itu sampai mengucapkan la ilaha illallah. Itu Allah yang meneguhkan ucapannya. Ya, jadi orang bisa ngomong la ilaha illallah sampai meninggal, itu Allah yang memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan. Karena Allah mengatakan dalam surat Ibrahim 27, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah yang meneguhkan perkataan orang yang beriman. Bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, kuat. Apa perkataan yang kuat? La ilaha illallah. Tidak boleh diganti, tidak boleh diganti. Ya. Jadi sebagaimana itu kemudian kita mendapatkan, sebagaimana itu mengamalkan. Saya ganti dengan Allahu Akbar, mau perang, ya. Jadi tidak bisa. Tapi kita betul-betul la ilaha terus di lisannya. Jadi saya ingatin ya, kalau kemudian habis ngucapin la ilaha illallah, sudah, tidak usah ditalqin lagi. Jadi kalau sudah ngucapin la ilaha illallah, sudah, diam. Ya sudah, langsung kemudian diam, nggak usah kemudian talqin lagi. Sudah ngucapin sekali sudah, tidak usah kemudian komentar, tidak usah kemudian juga merespon. Alhamdulillah wahai ibu, ya Allah. Dan dia ngomong iya nak alhamdulillah, itu talqin lagi. Itu talqin lagi. Kalau kemudian dia merespon, itu talqin lagi. Atau kemudian habis ngomong la ilaha illallah, kemudian minta air. Nah, itu berarti talqin lagi. Kenapa? Ucapan paling akhirnya berarti apa? Air. Tapi kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, jangan ditutup mulutnya. La ilaha illallah. Sudah diam. Jangan ngomong lagi. Itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Itu namanya sadis itu. Ya. Allah alam bisawab. Dalam satu rekaman kajian pembahasan at-tadhkirah, ana pernah mendengar bahwa salah satu tanda su'ul khatimah adalah mendengkur saat sakratul maut. Dan tanda su'ul khatimah salah satu adalah tanda air mata akibat malunya kepada Allah. Apakah yang ana dengar itu benar, Ustaz? Mungkin kedua benda itu kita dapati pada satu orang Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fikum wa fika barakallah. Nah ini ternyata ini mau saya sampaikan, alhamdulillah diingetin. Memang riwayat ini disebutkan oleh Imam Qurtubi, ya. Kita buka nanti di dalam salah satu halaman bukunya. Afwan sebentar. Di dalam salah satu bukunya beliau mengatakan bahwasanya salah satu tanda, perhatikan 3 hal pada orang ketika dia meninggal. Jika pelipisnya berkeringat, matanya berlinang, kemudian hidungnya mengembang, maka itu tanda rahmat yang Allah turunkan kepadanya. Jika dia dengkur seperti onta yang muda yang dicekik, kemudian wajahnya menjadi padam, romannya berbuih pada sudut mata, pada sudut mulutnya, maka itu adalah tanda adab yang Allah timpakan kepadanya.
Ya. Tetapi setelah kemudian ini sekaligus untuk menyampaikan pada kajian saya berikutnya. Jadi setelah kita memperhatikan kedudukan riwayatnya dan hadisnya, kita mendapati hadis ini dhaif dan tidak ada penguat-penguat dari hadis yang lainnya. Ya, jadi kemudian kita kembalikan kepada derajatnya, yaitu adalah derajat yang lemah. Saya kajian sebelumnya, yaitu pada kajian At-Tadhkirah sebelumnya, saya menyampaikan, karena memang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya halaman ke-42 yang versi Indonesia. Tetapi ternyata di situ hadis tersebut diriwayatkan, yaitu adalah di dalam beberapa kitab. Tetapi ternyata disampaikan oleh kemudian Al-Iraqi bahwasanya itu adalah riwayatnya lemah. Sekaligus pula ini untuk menganulir pendapat yang saya sampaikan, bukan pendapat, riwayat yang saya sampaikan sebelumnya. Riwayat yang mengatakan bahwasanya mendengkur sebagaimana suara keledai, kemudian di sininya berbuih, lalu kemudian roman wajahnya berubah, itu hadisnya lemah disebutkan oleh para ulama, dan kita berhati-hati meninggalkan hadis-hadis yang sifatnya lemah. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan apa itu LDI dan apa bedanya salaf. Ya beda banget lah antara langit dan bumi. Beda antara LDI dengan ini salaf. Salaf itu apa sih? Salaf itu adalah ketika manhaj keagamaan kita kembalikan kepada 3 pokok yang penting. 1, patuh dan tunduk kepada kitabullah. 2, ketika menafsirkan Al-Quran, kita menafsirkan sesuai dengan pemahaman para sahabat salaful ummah. Dan yang ketiga, ketika memakai hadis, kita mempergang kepada hadis-hadis yang sahih. Itulah yang dinamakan salaf. Apakah perlu kemudian penamaan salafi? Itu tidak lepas dari khilaf, perbedaan para ulama yang cukup panjang. Tapi kita, kalau saya lebih memilih pendapat di antara para ulama yang mengatakan cukuplah kita menyebut diri kita sebagaimana panggilan Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhal mu'minun. Nah itu ya. Tapi apa itu LDI? LDI tentunya dibuka, itu termasuk di antara yang melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan itu. Nanti dibaca sendiri bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Satu waktu kalau kita punya waktu yang lebih lapang, kita akan kemudian membicarakan tentang masalah LDI dalam konteks yang lebih lapang waktunya, insya Allah. Ustaz, ketika suami sudah diingatkan untuk ibadah, sholat, tetapi masih enggan, mana yang lebih utama? Istri tetap mendampingi dengan sabar dan dakwah, atau istri harus meminta cerai? Ini suaminya sampai ninggalin atau tidak meninggalkan? Kalau suaminya sampai meninggalkan, dan itu kemudian dia tidak melaksanakan sholat, maka kalau kita merujuk pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalkan. Imam Ahmad itu paling tegas kalau sudah berbicara tentang masalah sholat. Antum tahu nggak, meninggalkan sholat asar saja, nggak usah semua sholat loh, meninggalkan sholat asar itu menghapuskan amal selama 1 hari. Kalau dia meninggalkan sholat asar selama 10 tahun, berarti 10 tahun amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Itu baru sholat asar tok. Mana dalilnya? Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Rasulullah mengatakan, barang siapa orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka Allah hapuskan setiap amal-amal yang dilakukan olehnya pada hari itu. Kenapa? Saking besarnya kedudukan sholat asar di dalam syariat ini. Antum meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Antum meninggalkan sholat duhur, dosanya besar, tapi tidak menghapuskan amal. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya dia terkena dosa besar dan menghapuskan amalnya. Ya, makanya jangan main-main meninggalkan sholat asar. Bukan berarti loh ya, kalau gitu kalau sudah meninggalkan sholat asar tanggung berarti. Ada orang yang ninggalin sholat asar, ayo sholat maghrib, alah tanggung, juga nggak dicatat, sama aja. Nah itu lebih double lagi. Ya, makanya disitulah kita paham. Orang meninggalkan sholat asar kayak gitu, apalagi meninggalkan 5 sholat. Dan Imam Ahmad itu berkata, antum cek di semua kitab, Imam Ahmad mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat, baik dia mengingkari kewajibannya ataupun tidak mengingkari, dia meninggalkan sholat hanya karena malas, itu hukumnya sama, dia kafir, telah keluar dari Islam. Orang semacam itu tidak bisa menjadi wali kalau anaknya menikah, kata Imam Ahmad. Nah,
Masalahnya tadi meninggalkan sholat itu jarang-jarang atau meninggalkan sama sekali. Kalau memang betul-betul sudah meninggalkan sama sekali dan tidak ada yang tersisa, maka sesungguhnya lebih baik untuk berpisah ketika usaha dan dakwah tidak lagi mampu diikhtiarkan. Tapi kalau dia masih meninggalkan jarang-jarang dan kemudian masih ada harapan, silahkan bersabar dan tunggulah supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang menjadi pintu kebaikan bagi saudaranya dan bagi pasangan keluarganya. Sekarang antum baca, ya anak bisa baca. Minta tolong. Di sini aja. Usianya 63. Sekarang dia walau normal sudah melewati ancaman kematian yang beberapa kali Oh gitu. Pintar juga untuk baca ya. Oh, ada atasnya ini. Usia anak 63, sekarang diabetes, walaupun telah normal, sudah melewati ancaman kematian yang keberapakah anak? Ya enggak tahu saya. Saya enggak tahu ibu. Dan yang penting bukan berapa ancamannya sudah kita lewati, yang penting mempersiapkan kalau kematian nanti datang menghampiri kita. Jadi misalkan nanti kemudian jangan sampai loh ya, nanti ada orang yang dapat ancaman jantung kemudian berhasil, alhamdulillah, ini nomor 40-nya lewat, nomor 41-nya apa ya? Tidak usah gitu. Nah, kita tidak ada yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak penting untuk menghitung ancaman keberapa itu. Dan tolong ya, nanti habis ini jangan sampai setiap kita ngelihat ada orang yang umurnya 70 tahun lebih, wah 99. Tidak usah gitu. Karena sesungguhnya ternyata dia tidak usah untuk dihitung yang semacam itu. Saya kira cukup. Ada ikhwan mau nanya satu? Iya, satu aja terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat punya ayah belum meninggal, beliau itu sempat koma selama hampir 9 tahun. Nah, jadi amalan yang dihitung untuk ini tergolong beliau itu Husnul Fatimah atau Husnul Fatimah itu pas kejadian terakhirnya pas apa Mas? Pas ketika meninggalnya, pas proses dicabutnya ruh, pas proses nazaknya. Kan pokoknya 9 tahun Iya. Proses nazaknya itu ya kita tidak tahu, dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui setiap status kematian masing-masing orang. Ada yang dilihatin, ada yang diluputkan oleh Allah dari kita. Kita tidak tahu. Mungkin tampaknya tidak, tapi bisa jadi dapat. Yang kita tidak tahu. Dan tidak ada satu perintah pun di dalam sunnah yang mana kita wajib untuk mengetahui satu persatu tanda itu. Bahkan sering kan mata kita tertipu, bukan hanya mata kita Pak, matanya para sahabat saja pernah tertipu kan. Ketika melihat ada orang lalu Rasulullah bertanya, ini penduduk surga atau penduduk neraka? Penduduk surga ya Rasulullah. Kenapa? Gagah berani pakai pedang nebas musuh-musuh. Nabi mengatakan tidak, dia itu penduduk neraka. Sampai ada satu sahabat yang penasaran, diikuti sahabat itu terus. Ternyata ketika akan meninggal dunia, dia tidak kuat dengan penderitaan, mengambil sebilah pedang, dia tusukkan ke dalam tubuhnya sendiri. Pandangan mata itu sering nipu Pak. Ya, jadi orang yang kita sangka ini begini. Bahkan para sahabat juga pernah berbeda pendapat kan tentang status kematian seseorang. Status kematiannya siapa yang sampai menjadikan para sahabat itu berbeda? Status kematiannya Ma'is bin Malik. Ketika kemudian habis berzina kan, kemudian beliau sudah menikah, kemudian beliau dirajam. Kemudian sebagian para sahabat mengatakan, oh ini su'ul khatimah. Kenapa? Berzina, belum mengganti zinanya dengan perbuatan baik. Kemudian sebagian para sahabat mengatakan, tidak, itu bukan su'ul khatimah, itu husnul khatimah. Karena sesungguhnya kemudian dia karena takutnya kepada Allah, minta supaya kisos itu, supaya rajam dilaksanakan, supaya menggugurkan dosanya di akhirat.
Fala bisa dalika ila yaumaini aw salasata ayyam. Sampai kemudian Abu Hurairah yang menyampaikan riwayat ini berkata, percekcokan para sahabat, pertikaian para sahabat tentang status kematiannya Ma'is itu berlangsung antara 2 ataupun 3 hari. Abu Hurairah agak ragu, agak lupa ingat antara 2 atau 3 hari. Dan Nabi mendiamkan itu. Sampai pada hari yang kedua atau hari yang ketiga barulah Nabi mengatakan sudah, tidak usah kemudian kalian lanjutkan lagi itu pertengkarannya tentang Ma'is. Sesungguhnya taubatnya Ma'is telah diterima oleh Allah dan dia telah mendapatkan surga. Di situ kita mendapati sahabat aja ketika nyikapin fulan dan fulan mereka berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Kan kita tidak bisa menghukumi seseorang. Pandangan mata ini sering menipu. Kecuali yang betul-betul ditampakkan oleh Allah. Bapak melihat la ilaha illallah, sudah jelas itu, terang itu, maka itulah tanda husnul khatimah yang dia dapatkan. Paham Bapak? Saya kira cukup apa yang kita sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, apapun keadaan yang nanti di masa esok dan lusa, mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita. Siapapun yang berencana kebaikan untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk negara kita, semoga mereka diberikan oleh Allah kebaikan. Tapi siapapun mereka yang merencanakan jahat kepada Islam, kaum muslimin dan negara kita, semoga kejahatan yang mereka rencanakan balik kepada mereka dan menghancurkan mereka. Dan kita harus paham, sesungguhnya kita memahami konteksnya kita dalam pemilihan hari ini adalah konteksnya supaya tidak dipimpin sama orang kafir. Tetapi yang kita harus pahami, demokrasi itu sunnah atau tidak sunnah? Bukan sunnah. Demokrasi tidak pernah menjadi bagian dari sunnah. Makanya kemudian kita harus mengingkarinya karena dia bukan termasuk dari sunnah. Jangan sampai kemudian kita malah euforia, ikut larut dalam kegembiraan padahal itu bukan datang dari sunnah Rasulullah SAW. Sekedarnya sewajarnya, karena sesungguhnya dia bukan bagian dari kehidupan yang sunnah ketika memilih pemimpin. Semoga keterpaksaan itu jangan sampai dinikmati. Sebagaimana kalau bapak dan ibu makan babi itu kan terpaksa. Ada nggak yang makan terpaksa babi itu senang-senang foto-foto? Nggak usah lah. Makanya ketika tadi masuk ke pemilihan itu harusnya diingkari, istighfar dan taubat. Kenapa? Itu keterpaksaan. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati jalan sunnah. Semoga umat kembali kepada pangkuan sunnah. Tidak ada perkara yang paling menenangkan dalam kehidupan kita, hidup dan mati, kecuali mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.